Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut untuk video penjelasan ya via Zoom untuk pertemuan ke-10 mengenai integral, parsial, dan substitusi. Nah, kita lihat filenya, bisa adik-adik download di e-learning. Saya jelaskan dulu ya. Nggak muncul dia. Share screen. Iya, ini ya, mudah-mudahan nampak gambarnya. Integral, substitusi, dan parsil. Kok agak berbeda gambarnya ini. Bentar, buka lagi. Oke, jadi apabila suatu integral sudah dalam bentuk baku, maka kita dapat langsung menyelesaikannya dengan menggunakan rumus dasar integral. Yang minggu lalu kan kita sudah masuk integral tak tentu dengan yang tentu, ya kan adik-adik. Kalau integral tak tentu, dia tidak punya batasan, batas bawah dan batas atas untuk interval I. Sedangkan kalau integral tertentu punya batas bawah dan batas atas. Nanti pada penyelesaiannya disubstitusilah batas atasnya dikurangi dengan substitusi batas bawah. Itu hasil akhir untuk integral tertentu. Nah, sedangkan di sini ada G, suatu fungsi yang terdiferensialkan. Maksudnya dapat didiferensialkan ya. Berarti dia punya turunan untuk G. Dan si F juga suatu anti turunan dari F. Sehingga jika U sama dengan Gx, maka integral Gx, G aksen X dx ya, sama dengan integral Fu du, yaitu Fu tambah C atau Fgx tambah C. Ini agak bingung kita ya, Dedek, kalau lihat rumusnya, agak ribet supaya kita paham gitu. Agak ribet memahaminya ya. Jadi langkah-langkahnya itu nanti lihat di contoh soalnya saja langsung ya. Sebenarnya kalau untuk rumus dia untuk integral ini integral substitusi ya. Itu ambil yang paling sederhana. Ya, kalau untuk parsial cari yang paling rumit integralnya. Tapi kita lihat nanti contoh biar lebih mudah memahami. Ini rumus-rumus untuk integral. Ini sudah ya, jadi ini sudah ada integral sin, min cos, integral cos, sinus, integral sekan kuadrat, tangen. Tapi di sini variabelnya u. Kalau kita slide pertemuan 9 itu variabelnya kan x. Ini u ya. Ini rumus untuk integral u pangkat n atau x pangkat n. Berarti tinggal ganti x-nya dengan u saja. Ya. Ini wajib dipahami ya kalau dapat dihafalkan. Sehingga untuk penyelesaian soal kita tidak melihat rumus lagi. Yang paling mudah itu integral e pangkat u, ya, eksponen pangkat u du, yaitu e pangkat u tambah c, tetap fungsi di dirinya sendiri. Nah, kalau integral 1 per u du, 1 per x ya, kan ini tidak bisa dipakai rumus untuk nomor 2 kan, adik-adik, karena pangkatnya kan min 1. Min 1 tambah 1, 0. Tidak mungkin ya 1 per 0 di sini. Nah, sehingga dipakailah ln, logaritma natural dari mutlak u tambah c. Seandainya u diganti x, berarti kan integral 1 per x dx sama dengan ln x mutlak ya, ditambah c. Dan seterusnya. Contoh, nah, Ibu lebih senang menerangkan contoh ya daripada menerangkan rumusnya. Kadang rumusnya tuh ada nggak memahami langsung. Tapi kalau sudah paham contoh, oh seperti inilah rumus yang tadi. Contoh integral x akar 2x kuadrat tambah 1 dx. Nah ini misalkan ya diganti akarnya ini dengan pangkat setengah. Jadi x dikali 2x kuadrat tambah 1 pangkat setengah. Misalkan u sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Sebentar ya. Adik-adik jam 5:30 boleh ngabsen ya. Ibu minta BA belum dikasih. Ya, tak apa-apa, kita tunggu saja. 17.30 boleh ngabsen ya, adik-adik. Nah, ambil
yang di dalam kurung, adik-adik, atau fungsi yang paling rumit. Terbalik saya bilang tadi ya. Kalau substitusi berarti ambil yang paling rumit, kalau yang parsial nanti ambil yang sederhana. Untuk pemisalan U-nya. Ya. Nah, ini U-nya yang di dalam kurung 2x kuadrat tambah 1, sehingga DU turunkan terhadap X, jadi 4X ya. Turunan 1, 0, dia nggak ditulis, DU sama dengan 4X dx. Sehingga DU per 4 sama dengan X dx. Kenapa kita pakai X dx diambil? Karena ini pada soal dia X dx. Kita mau mengubah si X ini dalam bentuk U. Ya, supaya lebih mudah menyelesaikannya. Kalau ini kita selesaikan langsung dalam variabel X akan menemui kesulitan. Ya. Tidak ada rumus yang tersendiri, tidak ada jalan pintasnya. Caranya jadi pakai substitusi atau mengganti dengan U. Nah, gitu ya. Jadi kita ambil X dx diperoleh seperempat U. Nah, jadi integral X akar 2X kuadrat tambah 1 dx itu diubah ke X dx-nya itu siapa tadi? Seperempat DU. Nah, di sini ya. Tinggal yang 2X kuadrat tambah 1 itu kan tadi U ya. U pangkat setengah. Sehingga hasilnya diubah jadi integral U pangkat setengah untuk 2X kuadrat tambah 1. Kemudian yang X dx diubah jadi seperempat DU. Nah, itu bentuk transformasinya. Nah, ketemu bentuk seperti ini, seperempat ini kan konstanta. Jadi dia diubah ke sebelah kiri integral, tidak ikut diintegralkan. Integral U pangkat setengah DU. Nah, tinggal ngubah pakai sifat nomor 2 tadi. Ini seperempat kali 1 per setengah tambah 1 kali U pangkat setengah tambah 1 tambah C. Ya, diselesaikan. Ini adik-adik harus bisa menyelesaikannya ya. Kalau coba Ibu jelaskan sedikit. Setengah ditambah 1 berarti kan setengah ditambah 2/2. Ya kan? Setengah ditambah 2/2 sama dengan 3/2. Nah, 1/3/2 itu sama dengan 2/3. Ya, 1/3/2 sama dengan 2/3. Nah, ini di sini. Nah, ini ya. Seperempatnya ini U pangkat setengah tambah 1 yang ini jadi 3/2 ya. Tambah C. Nah, kemudian yang seperempat dengan 2/3 dikalikan adik-adik. Jadi 2/12 disederhanakan jadi 1/6. Ini ya, 1 kali 2 kan 2. 4 kali 3, 12. Jadi 2/12. Ya, jadinya 1/6 U pangkat 3/2 tambah C. 1/6 akar kuadrat dari 2X kuadrat tambah 1 pangkat 3 tambah C. Atau seperti ini. Kalau bisa kita sederhanakan lagi, nah jadinya gini dia adik-adik, 1/6 ya, dalam kurung 2X kuadrat tambah 1 tutup kurung baru akar ya, akar 2X kuadrat tambah 1. Pangkat 3-nya diubah jadi seperti ini. Kan pangkat 3 itu pangkat 2 ditambah 1. Nah, 2/2 dengan 1/2. 2/2 itu kan pangkat 1. Ya. Jadi 2X kuadrat tambah 1, pangkat 1, ditambah 2X kuadrat tambah 1 pangkat setengah. Nah, dapatlah dia 3/2 ini. Tambah C. Nah, jadi bisa diulang-ulangi videonya biar lebih mudah. Ya. Kemudian, model substitusi dalam integral tertentu sama seperti pada integral tak tentu. Hanya saja kita tidak boleh lupa mengubah batas integral. Ya, kita tetap mensubstitusi mana batas atas dan batas bawah pada integral tersebut. Ya, GB, GA. Jadi FGB dikurang FGA. Tetap disubstitusi nilai batasnya untuk integral yang tertentu.
walaupun dia integral yang substitusi ya. Tapi kita selesaikan dulu dia dalam bentuk X. Setelah diperoleh hasil akhir, ya baru disubstitusi nilai B dan A. Contoh, integral 18x dikali akar 3x kuadrat tambah 4 dx, batas bawah 0, batas atasnya 2. Ya. Nah, ini tetap kita ubah seperti tadi ya, dari 18x dikali 3x kuadrat tambah 4 pangkat setengah dx, ya. U-nya misalkan yang di dalam kurung. Nah, ini ya. Sebentar ya, Adik-adik, saya buka portalnya dulu. Nah, slide-nya tutup dulu. Ibu mau buka portal untuk absensi. Ya, Adik-adik jangan lupa absen. Portal potensi. Sudah boleh absennya. Oke, lanjut untuk penjelasannya. Kita share screen. Nah, ini ya. Misalkan tadi U 3x kuadrat tambah 4 yang di dalam kurung ya. Sehingga DU turunkan 3x kuadrat jadi 6x dx. Nah, ini ada tidak yang mirip dengan soal? Yang ada 18x dx. Sedangkan yang kita punya 6x dx. Artinya harus dikali 3 supaya dapat 18x dx. Kan gitu ya adik-adik. Kita maunya 18x dx supaya sama dengan soal. Artinya kita harus mengalihkan 3 du. Nah, ganti nanti soalnya transformasikan ke 3 du. Nah, yang ini kan U pangkat setengah ya kan? U pangkat setengah ini kali 3 du. Angka 3 keluar, ya, tidak ikut diintegralkan. Sehingga yang diintegralkan adalah integral U pangkat setengah du dengan batas 0 sampai 2. Nah, ini mirip yang tadi ya, dari U pangkat setengah diperoleh 2/3 U pangkat 3/2. Ini hasil integralnya yang saya lingkari. Nah, yang angka 3 ngikut. Jadi diselesaikan 3 cara dengan 3, tinggal 2U pangkat 3/2 tambah C. Ya. Ini ya. 2U pangkat 3/2 tambah C. Nah, U-nya tadi 3x kuadrat tambah 4. Oke, BA kita sudah ada, Dedek tinggal ngabsen. Ini ya. 3x kuadrat tambah 4 pangkat 3/2. Artinya akar kuadrat dari 3x kuadrat tambah 4 pangkat 3. Ganti X-nya dengan 2 dulu, Adik. Jadi ini yang substitusi nilai 2. Ini substitusi yang 0. Ya. Ini yang 2, ini yang 0. Lihat di dalam kurung itu X-nya diganti dengan 2. Ya kan? Ini X-nya diganti dengan 0. Kebetulan X cuma 1, Adik. Jadi 2 akar 3x 3 kali 2 kuadrat ditambah 4 pangkat 3 ya. Dikurang
2 akar 3 kali 0 tambah 4 pangkat 3. Intinya apa namanya, soal ini tetap ya, tinggal ganti X-nya dengan 2, terus ganti dengan 0. Jadi 2 kuadrat 4 kali 3, 12 ya. 12 tambah 4, 16. 16 pangkat 3, 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 tambah 4, 16. Ya kan? 16 pangkat 3 baru diakarkan. Atau gini, akarnya itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi akar 16 kan 4 ya. 4 kali 3, 4 pangkat 3, 64. Nah, gitu ya, Dedek. Jadi 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. 12 tambah 4, 16. Diakarkan dulu, dapat 4, baru pangkat 3. 4 kali 4 kali 4, 64. Baru dikali 2, 128. Nah, sekarang untuk yang 0, 0 kuadrat tetap 0. Ya, kali 3, 0 juga. Ditambah 4, 4. Akar 4, 2. 2 pangkat 3, 8. 2 kali 8, 16. 128 kurang 16, 122. Ya. Sebentar. Kita lihat. Berapa orang yang... Baru 2 orang ya? Iya, Bu. Coba kamera diaktifkan bentar, biar Ibu bisa screenshot materinya. Ini lagi nggak... Oh ya, ini saya nggak... Suci nggak pernah ikut ya, adik-adik. Kenapa? Nggak ada yang tahu? Kurang tahu, Bu. Kenapa dia nggak? Kemarin bilangnya jualan atau apa kemarin itu? Ya, tak apa-apa lah ya. Diaktifkan sebentar, Obed, Rizky Fajar. Biar saya ambil gambarnya dulu. Oke, ini yang tadi ya. Geser ke WhatsApp. Absensi sudah diisi? Baru Obed ngisi. Oh, Sudah, Bu. Fajar sudah. Sudah, Bu. Nanti forum diskusi kalau dapat diisi lah ya, adik-adik. Jangan kosong lompong seperti itu. Kita kan sudah pertemuan 10 ya. Pertemuan 10. Oh, masih 5 lagi. Ibu belum ngasih kuis dan tugas ya? Belum ngasih ini, Ibu. Matiin dulu. Kurang sehat saya. Agak pusing. Adik-adik udah vaksin? Obat sama pasti. Sudah, Bu. Obat? Udah vaksin belum? Nah, vaksinnya. Ibu dengar-dengar. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Sudah berapa dosis? 2 atau 1? Yang kedua hari Senin. Masih 1, Bu. Oh, yang di kampus ya? Iya, Bu. Oh iya, ya Ibu juga ikut yang kampus sih. Hari Sabtu. Agak kurang sehat saya. Kayak mana nanti vaksin ini? Bisa nggak kira-kira? Karena diperiksa dulu ya kan, adik-adik? Tensi apa? Iya, Bu. Kemarin udah tinggi tensi, Bu. 100 berapa? 42. Waduh. Iya. Tensi saya tinggi ya, dia. Nggak tahu entah kenapa. Udah banyak pikiran atau kurang istirahat. Ini aja gak pusing ya. Mudah-mudahan hari Sabtu sehat walafiat lah ya. Biar bisa semester genap kita tatap muka. Biar begitu, biar belajarnya nggak daring lagi. Oke, tadi sudah sampai sini 128 kurang 16, 100.
dua-dua ya. Nanti videonya pun Ibu share di YouTube ya, atau ya tunggu sajalah nanti. Kemudian berikut, apabila pengintegralan dengan metode substitusi tidak berhasil juga, kita dapat menggunakan teknik pengintegralan lain, yaitu parsial ya. Nah, ini rumusnya U dV. Kita harus tentukan dulu adik-adik, mana si dV, mana si U pada soal itu. Nah, nanti hasilnya si dV itu diintegralkan lagi, diperolehlah V. Jadi integral dV, Ibu bikin ya. Integral dV adalah V. Nah, ini dia. Ya. Integral dV adalah V. Terus kalau dia integral tertentu pakai batas, nah, dia tetap U kali V, tapi dikerjakan dulu ya, diselesaikan, baru diintegralkan VDU juga diselesaikan. Atau kalau menurut Ibu ini ribet caranya ya, adik-adik. Dapat nanti hasil akhir, FA misalnya, hasil akhir nih. Nah, tinggal adik-adik ganti dengan FB kurang FA. Ya, jangan dibuat seperti ini. Boleh dibuat seperti ini, nggak salah. Tapi ribet ya, karena masing-masing fungsi nanti apa namanya itu ya, dikerjakan. Ini dikerjakan, ini juga nanti dikerjakan, ada BA-nya, FB kurang FA. Ribet ya, nggak selesai. Bagus kita selesaikan sampai akhir, sampai dia bentuk variabel X, baru disubstitusi nilai B-nya berapa, kurangnya dengan substitusi nilai A-nya berapa. Itu ya. Contoh, nah di sini ada integral yang parsial, adik-adik, bukan substitusi lagi. Nanti adik-adik bisa bedakan mana yang parsial, mana yang substitusi ya. Kalau dia parsial, itu tidak ada kaitan antara soal yang satu dengan yang lain. Kayak inilah, X kuadrat dengan cos X. Dia dikali. Kan tidak ada hubungannya. Tapi kalau yang tadi kan 3X dengan akar X. Nah, masih dalam bentuk X. Nah, tapi ini enggak ya, satu trigonometri, satu aljabar. Nah, misalkan dengan ini tadi kan gini ya, integral U dV. Nah, adik-adik misalkan mana yang U, mana yang dV. U di sini yang X kuadrat. Ini sebagai U, yang dV cos X dx. Nah, cos X dx itu dV-nya. Ya, jadi integral U sama dengan, sudah tulis, U sama dengan X kuadrat, maka DU sama dengan 2X. Nah, DV cos X, maka V saja ya, berarti, ini DV ini harusnya nih. DV sama dengan cos X. Nah, maka integral DV sama dengan integral cos. Integral cos apa? Sin, kan? Ada sifat-sifat yang tadi, ini sin. Nah, ini ya. Sin. Nah, substitusi ke rumus U kali V dikurang integral VDU. Ini udah rumusnya yang tadi, adik-adik harus ingat. Ganti U-nya dengan X kuadrat. Ganti V-nya dengan sin X. Kemudian dikurang integral VDU. V-nya sin X, DU-nya 2X, tambah C. Ya, kebetulan dia integral tak tentu. Atau tidak punya batas. Nah, kemudian X kuadrat sin X tetap, integral sin X 2X diganti dengan pemisalan lagi. Ya, U-nya 2X, yang ini diparsialkan kedua kali. Parsial kedua. Nah, jadi U-nya 2X, DU-nya 2, dV sin X, maka V-nya min cos X. Karena kan integral sin X adalah min cos X. Nah, sehingga integral X kuadrat cos X dx sama dengan, ini kan tulis lagi ya adik-adik, X kuadrat sin X tetap, yang ini, yang saya lingkari, U-nya ini, U kali V, integral VDU. Tapi V yang kedua ya, bukan V yang di atas, tapi V yang ini. Nah,
I 2 kali memparsialkan. Kemudian diselesaikan min ketemu min plus min ketemu min lagi, tetap dia min. Ya. Integral cos sin, duanya tetap keluar. 2 sin x. Jadi x kuadrat sin x ditambah 2 x cos x dikurang 2 sin x tambah c. Oke. Ini saja dipahami dulu adik-adik 8 slide ya. Minggu depan kita lanjut slide ke 9 sampai 12 beserta kuisnya. Jadi belum ngasih soal dulu, agak kurang sehat saya hari ini. Ya agak tengku ibu agak berat ya. Mungkin naik tensi hari ini. Oke, adik-adik sampai di sini. Diulang-ulangi lagi videonya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forum diskusinya diisi ya, adik-adik. Apa saja, terserah tanya masalah parsial, masalah substitusi, silakan. Ya. Apa saja, tanyalah kira-kira yang bisa ditanyakan. Yang penting berisi forum kita. Ini nggak pernah berisi, Bu. Oke ya.